Pak Widodo ditemani dengan Bung Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Pak Widodo, oke. Saya langsung ke Pak Wid. Pak Wid, saya mau tanya dulu Anda sedikit latar belakang, karena ini penampilan perdana Anda eksklusif di Rakyat Bersuara iNews. Anda ex tim Pak Jokowi dari tahun berapa hingga tahun berapa, dan apa yang Anda lakukan? Ke situ ya. Ya. Jadi saya Bisa lebih dekat lagi Pak, mohon maaf ya. Saya kenal Pak Jokowi dalam profesional pekerjaan. Jadi tahun 2001. 2001. Ya, sebelum jadi wali kota. Bahkan sebelum jadi wali kota, oke. Ya. Sudah kenal Pak Jokowi, sudah berkomunikasi, mungkin dekat, hubungannya bisnis mungkin atau apa Pak? Ya, saya membantu dalam perusahaannya. Oke, itu 24 tahun lalu, oke. Ya. Sampai tahun berapa Pak? Mungkin bantu di wali kota, bantu di Jakarta waktu jadi gubernur, bantu hingga capres misalnya? Terakhir 2014. Artinya sampai capres pertama kali, periode pertama Pak Jokowi itu, Pak Widodo masih membantu? Masih. Jadi kalau disebutkan Pak Betor, Pak Widodo tahu soal ijazah Pak Jokowi, nanti kita bicara soal itu. Oke. Saya ke Bung Betor kalau gitu. Sudah hadir sekarang, Anda pertama kali bertatap-tatapan. Ini eksklusif, Bung Betor. Anda menyebutkan, pakai mic ya, mohon. Anda menyebutkan salah satu aktor utama ijazah palsu Pak Jokowi adalah Pak Widodo, dan Pak Widodo terkait dengan pembuatan ijazah di Pasar Pramuka. Untuk mengingatkan pada publik, Anda bisa menceritakan apa yang Anda sampaikan. Ya, terima kasih Mas Widodo. Kita sama-sama tadinya di barisan Jokowi, sampai saya juga masuk di KSP. Kita masih Anda sempat di KSP, berjuang untuk Jokowi. Cuman terus dalam perjalanan ada yang berubah dari Jokowinya sekitar tahun 15, 16, 17. Ketika Jokowi sudah melepaskan nawacita, terus dia mereshuffle orang-orang baik, orang-orang pro rakyat itu, ada Andrinov, ada Yudi Krisnandia dan segala macam. Itu kepentingannya Jokowi. Kita nggak bisa bahas apa keperluannya. Nah, saya melihat, karena saya di dalam, melihatnya seperti itu. Ada apa kok terus pecah kongsi dengan partai kami? Jadi begini, saya sebelum membahas ini, saya mau ceritakan dulu masa ke depannya. Saya kan baru dapat informasi dari Mas Eko Sulistyo, ketua deputi saya. Mantan tim Solo juga itu? Ya, dia tim Solo, termasuk Pak Widodo. Dalam penjelasannya Mas Eko, bahwa pada 2005 Jokowi itu pakai dua dokter Andes dan insinyur. Yang problem bagi kita, yang dokter Andes dari kampus mana, yang insinyur dari kampus mana, sehingga itu berjalan sampai detik ini. Itu kalau kita mau melihat. Jadi kami jadi bimbang ya, selama 1985 sampai 2005 itu ada sekitar 20 tahun. Sebagai alumni UGM, Jokowi nggak pernah datang ke kampus, ketemu kawan-kawannya dan sebagainya. Dari mana infonya tuh Pak? Dari tahun 1985 ke 2005. Nggak ada kita dapat info bahwa dia ke UGM. Tapi kan katanya berarti. Terus pada waktu dia menjadi wali kota, 10 tahun, dia nggak pernah bikin reuni di Solo mengundang teman-temannya. Padahal anak-anak Solo yang alumninya UGM cukup banyak. Nah, dia membanggakan di gambarnya, di fotonya, bahwa dia adalah Mapala. Tapi setelah dia menjadi wali kota itu, nggak ada undangan untuk Mapala itu. Nah, kita mendapat penjelasan juga dari F.X. Rudi, ketua DPC, bahwa pada waktu 2005 itu proses administrasi ke KPU bukan dilakukan oleh kader partai, tapi oleh tim. Mungkin Pak Widodo paham. Karena itu terus ketemu Mas Eko. Mas Eko terus memberi penjelasan bahwa seharusnya setelah menang itu Pak Jokowi melakukan public expose, supaya jelas siapa dia dan bagaimana. Itu penjelasan Mas Eko. Nah, jadi kalau sekarang ini begini terus, artinya akar masalah itu dari Solo itu tidak jelas. Untuk ke Pasar Pramukanya Pak, yang menyebutkan Pak Wid ini perlu diklarifikasi, karena jangan sampai jadi fitnah. Setelah tim Solo itu masuk Jakarta, kan dia ketemu nih sama kawan-kawan Jakarta. Nah, kawan-kawan Jakarta itu yang membantu untuk melengkapi dokumen yang kurang. Ini 2012 kurang lebih ya? Ya, udah masuk situ. Nah, disitulah muncul nama-nama dari DKI itu, kawan-kawan DKI. Di antaranya Pak Widodo? Enggak, Pak Widodo dari sana. Dari Solo. Setelah di Jakarta, apa yang dilakukan tadi ketemu teman-teman Jakarta? Mereka menyatakan bahwa Jokowi kurang dokumen. Dan apa itu? Belum tahu. Itulah dijelaskan oleh Denny Iskandar. Seharusnya sebenarnya bagusnya Denny Iskandar yang maju di sini. Kita coba undang tapi belum kesempatan. Supaya ini semua terungkap. Teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Pada hari ini kita melihat cuplikan video yang begitu sangat menarik. Namun di sini disampaikan para netizen, memang ketahuan penjilat dan bos sama-sama pembohong. Jangan lama-lama, seret secepatnya si Jokowi ke pengadilan agar rakyat Indonesia tenang.
Udah jelas palsu kok penegak hukum malah jadi termul parah negeri ini. Tidak punya niat baik untuk menunjukkan ijazah sebetulnya yang bikin gaduh itu siapa. Jokowi mantan presiden 2 periode. Kalau Jokowi memang benar punya ijazah asli lulusan UGM, kenapa tidak ditunjukkan sampai bertahun-tahun? Sepertinya Jokowi tidak punya niat baik. Jokowi beserta pendukungnya merasa bangga memasukkan orang ke penjara dengan ijazahnya yang tidak jelas. Kalau benar punya ijazah asli lulusan UGM, tunjukkan ya. Selesai satu-satunya. Mantan presiden membuat gaduh apa dak malu. Mudah-mudahan cepat disidangkan pekerja ijazah ini biar tidak banyak komen yang membingungkan. Gimana pun dibahas berkali-kali ya, mengenai ijazah Pak Jokowi ini tidak ada gunanya kalau ijazahnya tidak dimunculkan baik di pengadilan ataupun di kepolisian secara resmi. Sulit untuk diubah kalau hobinya juga orangnya pembohong. Nah, teramat sangat biadabnya ternyata benar, dan benar palsu asli dan asli palsu. Kalau kasus ini Jokowi telah membuat gaduh masyarakat Indonesia dan sudah banyak makan korban, padahal mudah saja kalau Jokowi ada inisiatif mau menunjukkan ijazahnya kepada pengadilan dan UGM agar tidak membuat kegaduhan dan tidak bertambah memakan korban di masyarakat. Nah, seperti ini contohnya, ibarat uang ijazah Jokowi harus diterawang, diraba, dan satu diteliti secara analogi, baru ada satu poin asli atau palsu. Yang kedua, uji kertas, uji tinta, dan uji foto dalam ijazah seperti itu. Nah, mata, mulut, kuping, dagu, rambut, bibir, gigi, dan lain-lain baru dapat 2 poin. Yang ketiga, uji saksi, dan masing-masing tenaga ahli kedua kubu diseminarkan buat kesimpulan seperti tugas akhir skripsi, dinilai tenaga ahli akademis atau diperdebatkan. Yang keempat, disaksikan seluruh dunia. Ini baru ketahuan siapa yang asli atau siapa palsu. Bisa saja Jokowi lulusan UGM tetapi ijazah hilang, diganti di pramuka, ini juga palsu. Nah, kalau Jokowi punya ijazah harusnya tidak perlu diumpetin, tunjukkan saja ijazahnya agar kegaduhan ijazah segera selesai, jangan seolah-olah disengaja agar gaduh terus. Nah, salah satu indikator cinta tanah air adalah berani menunjukkan kejujuran terhadap identitas diri termasuk dokumen ijazah sebagai penjabat negara. Jangan bikin gaduh. Nah, kalau Jokowi punya ijazah benar, apa susah tunjukkan ke publik? Berarti Jokowi pakai ijazah orang lain yang direkayasa. Nah, di mana otaknya Jokowi melihat rakyat pada ribut hanya gara-gara ijazahnya? Presiden yang dikenal hobi pencitraan, bahkan yang hoax pun dipamer. Dia pamer kenapa ijazah yang jadi kebanggaan setiap orang malah nggak mau ditunjukkan. Namun apa yang terjadi terkait ijazah Jokowi dan memimpin Indonesia sampai 2 periode menunjukkan kebodohan, kedunguan yang memilihnya. Pegawai bawahan sejak kalau ada pemerintah menunjukkan ijazah asli seminggu selesailah. Seorang mantan presiden teganya sampai saat belum selesai. Kenapa kok nggak diusut tuntas kalau faktanya begitu? Kalau ijazah diperiksa itu selesai, ketahuannya sangat gampang. Tidak selesai dengan kasusnya, termulnya pasti tidak diterima. Jokowi raja tipu-tipuan, Gibran tamatan SMP dipaksa bapaknya dan MK, Gibran tidak layak jadi wapres. Gibran beban negara lebih baik mundur, BKN malu adili Jokowi. Nah, banyak pihak penjabat penting melindungi kebohongan Jokowi, itu sudah menjadi sistem main kotor oleh pemerintah selama ini. Nah, Pak Widodo semoga jujur masalah ijazah Jokowi. Saya yakin-yakinnya kalau ijazah itu benar-benar palsu. Jokowi ini seperti tidak cinta NKRI. Nah, ragu-ragu selama 2 periode jadi Republik Indonesia. Satu, mungkin kemajuan NKRI ini fiktif, yang terbukti maju dalam hidupnya hanya orang Luhut yang hidup ketek Jokowi. Semoga polisi profesional dan jujur dalam menegakkan kebenaran serta keadilan dalam kasus ijazah Jokowi, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak di hisab akhirat. Nah, pada saatnya kebohongan, kepalsuan, dan ketidakjujuran pasti terbongkar. Ini sudah menjadi hukum atau sunatullah. Allah itu tidak pernah tidur. Anak di bawah umur ODGJ tak bisa kena sanksi hukum sebesar apapun kejahatannya, tak kena sanksi hukum. Dengarin itu termul para penjahat kekuasaan. Perkara ijazah palsu ini palsu 263 KUHP bila ditangan dengan jujur dan profesional, cukup di tingkat polsek 20 hari sudah bisa
naik kejaksaan. Nah, sungguh memalukan, Pak Jokowi tidak jadi negarawan, tinggal menunjukkan ijazahnya saja tidak sesuai dengan janjinya. Kalau sidang pengadilan saya tunjukkan, ternyata panggilan sidang 2 kali tidak hadir, ya menunjukkan ijazahnya seandainya presidennya Anies Kukut. Nah, kayaknya atau sepertinya orang-orang pendukung Jokowi itu tidak berkeyakinan akan kematian di depan mata. Yang dibahas di video ini momen ketika si Jokowi antarkan fotokopi ijazahnya. Nah, bukan memenuhi pengadilan pemeriksaan. Nah, terlalu panjang dramanya, tangkap Jokowi pertanggungjawabkan perbuatan merusak NKRI. Sudah pada tahu Jokowi raja bohong, kenapa berlarut-larut bikin rakyat gemes, ingin cepat selesai, kalau bisa dinepalkan saja geruduk, jangan dilama-lama. Proses diminta Polri dari tahun 2018 SPI, sekarang tetap masih belum jelas kenapa Polri, kenapa KPU, kenapa juga Kejaksaan, kenapa UGM yang begitu dicemarkan dengan ijazah satu orang tersebut. Namun masalahnya aparat kepolisian telah terinterferensi oleh petingginya. Kalau bukan karena politik, busuk tidak mungkin bisa ribet kini. Kalau begitu banyak orang-orang yang dilibatkan, sudah terang benderang ini kerjaan lawan politiknya. Nah, sebetulnya yang memerintahkan ijazah untuk dibuktikan adalah justru termulnya. Tidak malu sendiri sama partai politik, tapi tipu rakyat NKRI. Di seluruh rakyat NKRI dari Sabang sampai Merauke sudah basi dan tidak menjabat lagi. Jika begini Indonesia harus robah total, angkat orang bersih dan beri pembekalan bersih, dan beri pembekalan setiap penjabat TNI, Polri, anggota Dewan, seluruh penerimaan pegawai wajib diberi erjaan begitu agar NKRI ke depan tetap utuh. Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila harga mati harus ditegakkan. Asing, BNK, dunia tidak bisa buat perusahaan yang bisa buat perusahaan pemerintah yang sah. Nah, nggak disangka, nggak dinyangka, kok di Indonesia kita ada yang orang seperti ini. Kecolongan kita dong. Sudah sangat jelas palsunya tapi tetap aman-aman saja. Ya begitulah. Bagus Pak Jenderal Susno turun gunung, biarin cepat selesai. Jokowi kalau terbukti salah harus benar-benar dibawa ke pengadilan. Iya mudah, cuma kalau ada ijazah aspal itulah yang bikin susah jadi ruwe. Penegak hukum biasanya berpihak pada yang punya modal. Nah, kalau memang punya ijazah dan asli pasti sudah dulu diberitahukan. Kenapa banyak alasan, bermacam-macam alasan, karena memang betul-betul tak punya ijazahnya asli. Jadi kalau benar ijazah palsu, nanti dikasih gelar bapak koruptor saja. Pengkhianatan terbesar dalam sejarah Indonesia bangsa ini, dibohongi, dibodohi, ditekan, dan dibenturkan dengan aparat. Dalam ini acara Aiman telah mampu membongkar kasus ijazah palsu Jokowi beserta orang yang terlibat. Buktikan, buatkan ijazah palsu Jokowi. Kini jelasnya sejak awal jiwanya dikuasai nafsu angkara murka proses hukum Jokowi. NKPK panggil Jokowi, nggak ada lagi alasannya tersendiri. Ya oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. NKRI harga mati.